Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inatri Ramanda dengan NIM 060612829036 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Penjaskes, Universitas Sriwijaya. Jadi hari ini saya akan membawakan topik tentang bagaimana sih HAM di Indonesia. Oke, sebelum lanjut ke topik tersebut, saya ingin membahas tentang apa itu hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Nah, secara umum, hak asasi manusia itu bersifat kodrati, yang artinya HAM merupakan hak yang sudah menjadi kodrat manusia. Hak asasi manusia juga bersifat universal, yang artinya hak secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat dan istiadat dari masing-masing negara. Selain itu, HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM merupakan hak asasi manusia sejak dalam kandungan sampai mereka meninggal. Nah, manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu 1. Hak untuk hidup, 2. Hak untuk tidak disiksa, 3. Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, 4. Hak beragama, 5. Hak untuk tidak diperbudak, 6. Hak diakui secara pribadi di hadapan hukum, dan yang ketujuh, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Nah, hak-hak tadi itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Lalu, hak selain itu tergolong sebagai hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi dalam menjalankan hak-hak tersebut. Dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun, orang lain tidak berhak menggusur dan mengganggu tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau, pemerintah tidak berhak semena-mena menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalankan prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib menghormati hak, artinya tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas dan tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM, artinya ketika ada orang lain yang mengganggu HAM negara, wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada orang yang mengganggu. Maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang menyampaikan ekspresinya itu. Lalu, negara berkewajiban untuk memenuhi HAM, artinya negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM yang lebih baik dan menikmati dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, di setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib dalam kegiatan bermasyarakat. Namun, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang ataupun aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja
mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dalam permasalahan suatu negara. Demikianlah topik yang saya bawa mengenai hak asasi manusia di Indonesia. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.